Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'illah sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyillah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikril ayat وتعبدا بتلاوته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصام مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. Sadaqallah wa sadaqar Rasul. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke Habib alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunin, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada seluruh keluarga besar DKM Musholah An-Nur yang sangat saya cintai dan Allah muliakan, dan yang saya hormati orang tua saya Bapak Umar sekeluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Mari kita doakan orang tua kita ini, mudah-mudahan Bapak Umar dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Allah berkahkan rezekinya. Amin. Dan Allah tetapkan taufik dan hidayah. Allah berikan keistiqomahan dalam jalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati sahabat saya Kang Wahid, Ustaz Abbas yang selalu mendampingi saya berdakwah. Mudah-mudahan kedua sahabat saya ini Allah berikan keistiqomahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saya hormati pada sahabat saya, para jemaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa, dan rekan-rekan ranting Cimangguanda Sukadamai yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat ditetapkan taufik dan hidayah kita sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan seperti sebulan sekali, seminggu sekali, bahkan kita sudah sekian kalinya kita mengadakan acara pembacaan salawat burda di tempat ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena tempat ini adalah tempat pilihan, yang mana tempat ini Allah telah siapkan bukan buat siapa-siapa, tapi buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kenapa rekan-rekan kita masih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang agung, di mana bulan ini adalah telah lahir seorang manusia yang biasa tapi luar biasa. Sama ya, manusia tapi luar biasa, manusia biasa tapi luar biasa. Bahkan di salah satu kitab Al-Janji mengatakan Muhammadun basyarun wa laysa kalba basyari. Muhammad itu adalah manusia biasa tapi yang luar biasa. Bal huwa yakutun bainal hazari.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan intan yakut atau mutiara di antara bebatuan. Sama, mutiara itu sama batu, bentuknya sama batu, tapi beda di antara yang lain. Itu alim ulama sampai saking cinta-cintanya mereka itu memuji kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yakutun bainal hajari. Muhammadun manusia biasa tapi luar biasa, bagaikan intan yakut di antara bebatuan. Tuh, ya, manusia biasa tapi sangat luar biasa. Karena apa? Karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini untuk meluruskan manusia. Dulu tidak ada Sayyidina Muhammad, ketika bayi terlahir perempuan, kemudian bayi itu dibunuh. Tapi ketika lahir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang biasa membunuh bayi perempuan, dia gemetar tangannya. Karena apa? Ada suatu pancaran Sayyidina Muhammad, pancaran cahayanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Insyaallah Majlis Ta'lim Sabrabun Mustafa akan mengadakan acara tasyukuran milad yang ke-6, insyaallah, yang berlokasi masih di RT 01 RW 06 di lapangan Ustaz Mubarak. Insyaallah kemarin rekan-rekan sebagian sudah minta izin, alhamdulillah diizinkan. Mudah-mudahan nanti pada saatnya tidak ada halangan dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Saya minta pada seluruh jamaah, seluruh rekan-rekan dari Cemang Buates, Haji Mun, rekan-rekan Mahabbatul Mustafa, rekan-rekan Blok Kirai, saya minta kita semua bersatu. Karena ini acara bukan acara saya pribadi, acara ini bukan acara majlis, namun acara ini buat kita membahagiakan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Acara tersebut diisi dengan salawat-salawat. Acara tersebut akan dihadiri oleh para zuriyah Rasul. Insyaallah kita akan kedatangan guru besar kita Al-Habib Mahdi bin Hamzah Asghar, Al-Habib Bakir bin Mustafa Al-Habsi, Al-Habib Nabil bin Ridha Al-Habsi, Al-Habib Mahsin bin Husain Al-Habsi. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kabar langsung tadi dari Habibana Zago, dari pimpinan Majlis Ta'lim Raja Wali. Ini luar biasa. Kalau di Ciawi ini, kalau di Kota Bogor ini adalah Samania atau Sawabul Khair. Namun kalau di kabupaten yang terkenal itu adalah Majlis Ta'lim Raja Wali yang dipimpin oleh Al-Habib Zago. InsyaAllah beliau akan hadir dan beliau sangat luar biasa. Tadi sore mendapatkan, insyaallah beliau akan hadir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini suatu berkah buat kita semua. Ya, insyaallah nanti akan kedatangan juga Al-Habib Raqibah Faqih, Al-Habib Mahsin bin Husain, dan Al-Habib Habib Ghasim, yaitu adik daripada Al-Habib Hasan bin Za'far Nurul Mustafa 4. InsyaAllah beliau akan hadir juga. Dan insyaAllah nanti akan kedatangan Ustaz Sumarsen, Ustaz Zaid Turbo, bahkan Ustaz Anggi Ashifa,
InsyaAllah mereka akan hadir semua. Guru-guru kita akan datang dan akan meramaikan acara tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya minta pada seluruh jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, ayo kita sama-sama berjuang dan berdoa. Mudah-mudahan acara ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember, Sabtu malam minggu. Kebetulan ngambilnya jadwal Sababul Khair, InsyaAllah. Bahkan Habib Mahdi bin Hamzah Segaf mengatakan insyaAllah kita akan kedatangan Al-Habib Hanif. Beliau insyaAllah akan hadir karena bertepatan pada tanggal 19 Desember itu adalah bertepatan pengajian bulanan Sababul Khair. Mudah-mudahan ya Habibana Rizik Sihab beliau sudah pulang dan insyaAllah mudah-mudahan beliau juga akan hadir. Amin Allahumma amin. Ya, ada Habib Mahdi bin Hamzah suka mengatakan itu adalah tepat pada tanggal 9 Desember itu adalah tanggal bulanan Majlis Ta'lim Sababul Khair. Ya, ini luar biasa, suatu kehormatan buat kita, suatu kebahagiaan buat kita. Mudah-mudahan Majlis Ta'lim Sababul Mustafa yang ke-6 ini Allah berikan keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan rekan-rekan jamaahnya semakin istiqomah, dan semakin lebih maju lagi dan semakin semangat untuk berdakwah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini sangat bahagia bagi kita semua, sangat berkah. Karena apa? Ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan di mana dilahirkannya seorang manusia yang bisa membawa kita kepada jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Maulid ini barang siapa orang yang mengagungkan atau senang sekali dan ingin membacakan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di bulan ini adalah bulan kelahirannya beliau. Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Orang tersebut akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, luar biasa. Sampai Rasulullah menjamin orang tersebut ketika senang mendengarkan yang namanya bulan tersebut, bulan dilahirkannya baginda alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن أنفق درهما في مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكأنما أنفق زبرا من ذنبه في سبيل الله تعالى. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa orang yang menginfakkan 1 dirham untuk merayakan kelahirannya atau maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'anna anfaqa min zambihi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang tersebut menginfakkan 1 gunung yang terbuat dari emas perak untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat besar pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW sampai mentafsirkan siapa orang yang menginfakkan 1 dirham untuk merayakan maulidnya Nabi Muhammad SAW, semata-mata orang tersebut menginfakkan 1 gunung yang terbuat dari perak untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, luar biasa. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala mengatakan,
maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqul jannah. Barang siapa orang yang menginfakkan 1 dirham untuk merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan diberikan kemudahan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala man asama maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Bahkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa orang yang merayakan maulid, orang yang mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut semata-mata orang tersebut menghidupkan agama Islam. Luar biasa. Memang kalau mengadakan maulid kita bacakan salawat, zikir, yang lainnya, kemudian disebutkan di situ yang baik-baik, semata-mata Islam itu hidup, Islam itu bersatu, Islam itu rahmatan lil alamin. Luar biasa. Makanya aneh kalau ada yang mengatakan maulid itu bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu adalah suatu perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bid'ah. Namun salah satu kitab mengatakan bid'ah itu terbagi dua. Ada yang namanya bid'ah hasanah, yang kedua bid'atun dalalah. Ada hadis yang mengatakan wa bid'atun dalalah wa fitnah. Memang bid'ah itu bid'ah yang dalalah itu akan menunjukkan kepada api neraka. Tapi ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Mana bid'atu dalalah itu diantaranya ya kita melakukan kejelekan. Misalkan mic yang saya pegang ini dipakai yang tidak-tidak, atau misalkan mic yang saya pakai ini dipakai nyanyi-nyanyi di dalam mushola atau di dalam masjid. Kira-kira mic-nya bagus atau enggak? Ya, kira-kira bid'ahnya bid'ah hasanah bagaimana? Bid'ah dolalah, bid'ah yang tak baik. Namun ketika mic-nya ini dipakai berzikir, dipakai bersalawat, dipakai mengagungkan kepada nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira bagus atau tidak? Bagus. Ini kesimpulannya. Yang kedua, contohnya apa? Handphone. Di zaman Nabi ada nggak handphone? Nggak ada. Yang ada Al-Quran. Ya, ini bid'ah bukan? Bid'ah. Karena apa? Di zaman Nabi tidak ada. Handphone ini jika dipakai yang baik-baik, mengajak sahabat-sahabat kita untuk berjalan ke jalan yang baik. Ayo ngaji tar malam, ya, jangan lupa, ya, Pak Baru tar malam jangan lupa, ya, ngaji di Musala An-Nur. Gak taunya yang ngeselnya nggak ngaji,
Ini sering terjadi nih. Ya, Pak Guru, ntar malam jangan lupa. Ya, pengajian bulanan, salat burdah. InsyaAllah akan dilaksanakan di Musola An-Nur. Hayu yang jauh mendekat, yang dekat semakin merapat. Nggak tahunya yang ngesetnya nggak ada, hilang. Macam-macam nih. Ya, kalau handphone ini dipakai yang baik-baik, InsyaAllah handphone ini akan menjadikan suatu keindahan dan akan menjadikan saksi di yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Diisi dengan yang baik-baik. Tapi sebaliknya, handphone ini dijadikan yang enggak macam-macam, banyak permainannya yang enggak bermanfaat. Ya, banyak gamenya, banyak yang lain-lain, banyak situs-situs yang lain. Saya yakin handphone ini adalah bid'atun dalalah, bid'ah yang akan menyesatkan kepada kita. Ya, setuju? Setuju ya? Saya amal kita sangat mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu akan syafaatnya, kita kangen, sangat merindukan wajahnya, sangat merindukan syafaatnya, sangat merindukan kasih sayangnya dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan, Pak Ustaz, saya pengen tahu mana hadisnya tentang maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah perlu untuk mengatakan hadis daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, tak perlu pakai hadis, tak perlu pakai keterangan. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya dengan hati. Ini adalah suatu perkara yang sangat mudah, namun perkara tersebut menjadikan mukjizat buat kita semua. Kita tak perlu namanya hadis untuk mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah suatu keterangan, suatu umpama. Seandainya kita ragu, maka hadis itu dipergunakan. Tapi kalau kita yakin bahwa kita mencintai Sayyidina Muhammad di dalam hati kita, bahkan Nabiuna Muhammad berada di dalam hati kita, InsyaAllah kita akan diberikan keselamatan. Karena apa? 4 perkara yang dititip oleh Sayyidina Muhammad, kalau diikutin, InsyaAllah orang tersebut akan baik hidupnya, orang tersebut akan berkah hidupnya, dan orang tersebut akan masuk surga bersamanya. Yang pertama adalah salat, titipan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Mana ilmu yang manfaat? Ilmu yang didapatkan di majlis taklim kemudian diamalkan. Di majlis taklim Ustaz Daud mengajarkan tentang sholat, maka harus dihafalkan tentang sholat. Yang kedua apa? Ilmu yang manfaat. Yang ketiga adalah akhlakul karim, akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, orang tersebut akan selamat, yaitu selalu mencintai Allah dan Rasulnya. Ingat sama Allah, ya Allah, mau nyolong, mau nipu teman kita nih, mau bohong sama orang tua, ingat sama Allah. Ya Allah, saya berbohong sama orang tua. Ya Allah, saya kemarin nipu seojos. Ya Allah, kemarin saya bohongnya seojos.
Ya. Ingat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya selalu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah dijelaskan kalau kita hal yang terkecil adalah air minum. Jangan sampai kalau panas jangan sampai ditiup, dan minumnya harus duduk, tak boleh berdiri. Karena yang berdiri, minum yang berdiri perbuatan syaitan. Ya, nggak boleh tangan kiri, harus tangan kanan. Minum yang tangan kiri perbuatan syaitan. Tuh, Masya Allah. Ini dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 4 perkara ini. Pertama sholat, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga apa? Akhlakul karimah, yang keempat selalu ingat kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa, ya. Subhanallah. Ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat kecil. Ya, jangan sampai kita lewatkan. Dimanapun ada maulid kita datangi. Niatkan bukan cari bongsa, niatkan bukan cari besek, niatkan bukan cari yang lain, niatkan bukan lihat kiainya, namun niatkan sama kalian. Yang dirayakannya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian lihatin yang merayakan siapa, tapi harus kalian perhatikan siapa yang dirayakan. Kalau enggak yang ngadain alaikum, pasti makanannya juga dikit, gak banyak. Berarti itu bukan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi cintanya sama makanan. Ya, datang niatkan dari rumah. Ya Allah, saya ingin bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke masjid, duduk yang baik, dengarkan, jangan ngobrol, jangan mainin handphone ketika dibacakan maulid. Ini kadang-kadang maulid sedang dibacakan, salawat burdah sedang dibacakan, ada yang jajan, ada yang merokok, ada yang curhat, dan segala yang macam-macam. Ya, kata cinta sama Sayyidina Muhammad. Buktikan cinta kalian. Ya. Ketika dibacakan maulid, kalian belajar ahdiru qulubakum, hadirkan hati kamu muslim. Semuanya hadirkan hati kita. Karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita sampai mati, sampai mau meninggal pun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat kepada umatnya. Bagaimana dengan umatku ya malaikat Allah, seandainya engkau mencabut nyawaku? Bagaimana dengan umatku ya malaikat Allah, seandainya aku sudah tidak ada di muka bumi ini? Sampai meyakinkan malaikat Allah, kullu umati yadkhuluna jannah. Semua umatku ya Rasulullah, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Semua umat Rasulullah pasti akan masuk surga. Tapi yang mana dulu? Tentang ada hadis kullu ummati yadkhulunal jannah. Tenang-tenang be, saya mau umat Rasulullah ini, saya mah gak bakal mungkin masuk neraka. Karena Rasulullah sudah menjamin. Hati-hati rekan-rekan, hadis tersebut ada sambungannya. Illa man aba, kecuali yang tidak
yang tidak mau. Di antaranya Nabi mengajarkan seperti ini, dia nggak mau. Nabi mengajarkan seperti ini, dia nggak mau bilang. Ya, seperti itu. Wa qala Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala man anfaqa dirhaman ala qira'atin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida yawma waqa'at Badrun wa Hunain. Barang siapa, Sayyidina Utsman mengatakan, barang siapa orang yang menginfakkan 1 dirham, kalau zaman sekarang 1 dirham itu adalah 100 ribu nah. Ya. 100 ribu ala qiraatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membayar kepada orang tersebut. Saya punya uang 100 ribu, Pak, bacakan maulid di depan saya. Saya nggak bisa, karena saya nggak bisa. Faka'annama syahida yawman waqa'at Badrun wa Hunain. Orang tersebut nanti akan disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dan disaksikan oleh sebuah fenomena yang namanya disebut 2 dunia. Menyaksikan orang tersebut dan akan disaksikan orang tersebut di hari kiamat bahwa orang tersebut pernah mengeluarkan 1 dirham untuk dibacakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai bumi pun akan menyaksikannya. Luar biasa. Ya. Wa qala Ali karamallahu wajhah. Jam berapa ini? Jam berapa? Setengah 11. Satu lagi ya. Wa qala Ali karamallahu wajhah. Man aqama maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhrujuna minad dunya illa bil iman. Subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, barang siapa orang yang menginfakkan hartanya, bahkan mengagungkan di mana hari kelahirannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut, seandainya orang tersebut meninggal, melainkan orang tersebut akan membawa iman Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Orang itu meninggal illa bil iman, kecuali orang tersebut akan membawa iman. Allah tidak akan matikan orang tersebut kecuali orang tersebut meninggalnya dalam keadaan membawa iman. Amin Allahumma amin. Ini luar biasa. Orang yang mengadakan maulid dijamin oleh sahabat-sahabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya ini manusia. Wa qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu qala man jami'a li maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hay'alahu ta'aman wa amalahu ihsanan ba'asallahu yawmal qiyamah ma'as sadiqin was suhada'i was salihin wa yakunu fi jannati na'im. Dari Al-Imam Syafi'i mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu qala, barang siapa orang yang mengumpulkan untuk merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwanan, teman-temannya dikumpulin, wahai alahu, kemudian keluarganya dikumpulin untuk mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'aman, kemudian
minuman-minuman, wa amalu ahsanan. Kemudian di situ dilakukan hal-hal yang baik, di antaranya membaca salawat, di antaranya mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya menghadirkan para ulama-ulama besar dan menyebutkan dan menceritakan tentang kisah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asahullahu yaumal qiyamah ma'as sadiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu bi jannati na'im. Allah akan berikan dan Allah akan kumpulkan orang tersebut, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang syahid, orang-orang yang saleh, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang selalu diberikan jannah, yaitu jannatul na'im. Surga na'im adalah surga yang paling terindah yang Allah berikan. Apa sih surga na'im itu? Surga yang semua kenikmatan yang ada di dunia dibalas 10 kali lipat yang ada di dunia. Amin Allahumma amin. Ini luar biasa. Maulid. Dimanapun ada maulid datang, ya, biarin orang ngomong juga, wah itu muka bongsang datang, ya pasti mau cari bongsang. Bang Alpan datang ke masjid pasti mau cari bongsang. Biarin orang mengatakan seperti itu, karena kita niatkan bahwa kita ingin hadir maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala Syar'i As-Saqati. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti malam Jumat. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan suatu keberkahan, mauizah, semangat buat kita semua untuk selalu hadir maulid, untuk hadir majlis ilmu, untuk hadir majlis ta'lim yang mana di majlis ta'lim tersebut selalu disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.